Bolehkah menggunakan hadis menyembunyikan ilmu sebagai dalil untuk tidak menyampaikan kebid'ahan di suatu masyarakat? Karena bisa kontroversi di masyarakat atau ditolaknya dakwah sunnah. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika memberikan faidah dari hadis tersebut, di antaranya beliau menyebutkan bolehnya menyembunyikan ilmu kalau dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Lalu beliau memberikan sebuah penjelasan bagus banget, silakan untuk merujuk dalam kitab Fathul Bari itu, cuma saya lupa jilidnya dan halamannya ya. Beliau mengatakan bahwa tidak masuk dalam kaidah ini, yaitu menyampaikan pokok-pokok agama. Demikian pula menyampaikan perkara-perkara yang harus diketahui oleh manusia, berupa tauhid, syirik, bid'ah, sunnah. Ini harus disampaikan. Iya. Memang terkadang, Pak, sebagian orang menggunakan kaidah tadi, bolehnya menyembunyikan ilmu kalau khawatir menimbulkan mudarat yang lebih apa? Besar. Tapi ternyata hanya sebatas ketakutan saja, Pak. Sebuah contoh misalnya. Ada orang yang melarang berbicara tentang tauhid, takut orang berpecah belah. Ada orang yang melarang untuk berbicara tentang bid'ah dan sunnah, takut orang berpecah belah, takut terjadi kontroversi. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, betulkah pembicaraan tentang tauhid dan syirik itu lebih sedikit manfaatnya dibandingkan dengan mudaratnya? Katakanlah mudaratnya menimbulkan kontroversi. Sekarang saya mau tanya, mana yang lebih mudarat, Pak? Syirik atau perpecahan? Mana yang lebih mudarat? Terjadinya perpecahan atau merajalelanya kesyirikan? Tentu merajalelanya kesyirikan lebih berat daripada terjadinya perpecahan. Nah, ketika kita bicara tentang syirik tauhid, orang jadi pecah. Iya. Orang jadi apa? Pecah. Kaidah usul fikih mengatakan apa? Kalau bertemu dua mudarat, maka hindari mudarat yang lebih besar, ambil mudarat yang lebih ringan. Untuk kaidah usul fikih. Sekarang, kita diam dari menjelaskan tentang tauhid. Akibatnya, mudarat tidak, Pak? Mudarat besar. Syirik merajalela. Tapi ketika kita membantah syirik, menjelaskan tentang bahaya syirik, akhirnya ada orang yang tidak suka, pecah. Ada mudaratnya, tapi ini jauh lebih ringan, Pak, dibandingkan mudaratnya apa? Kesyirikan. Ini banyak orang tidak paham kaidah ini, Pak. Kita bicara tentang sunnah dan bid'ah. Ini sunnah, ini apa? Bid'ah. Bid'ah merusak kemurnian Islam tidak, Pak? Sangat merusak. Sekarang kalau kita diam tidak menjelaskan ini bid'ah, ini sunnah, akibatnya apa, Pak? Kemurnian Islam hancur oleh bid'ah, dan bid'ah akan merajalela. Mana yang lebih baik? Mana yang lebih ringan, Pak? Mana yang lebih ringan mudaratnya? Merajalelanya kebid'ahan sehingga hancur Islam, ataukah terjadinya perpecahan akibat kita berbicara tentang apa? Bid'ah. Perhatikan saudaraku. Makanya akal Islam, para ulama tetap berbicara tentang tauhid, tetap berbicara tentang apa? Bid'ah. Kenapa? Karena ini masalahnya mudaratnya lebih besar dibandingkan mudaratnya terjadinya perpecahan. Makanya masuk tidak dalam kaidah tadi, Pak? Enggak, kaidah yang bolehnya menyembunyikan ilmu jika takut muncul mudarat yang lebih besar.
Akhirnya ada orang tidak mau bicara tentang bid'ah karena takut terjadi kontroversi. Masuk nggak dalam kaidah tadi? Nggak masuk. Nggak masuk sama sekali. Karena ketika antum katakan itu kan mudarat, ndah ya akhi. Kalau antum diam malah ada mudarat yang jauh lebih besar daripada mudaratnya perpecahan. Sekarang kalau ana diam, antum di semua kita diam, Pak. Sementara ahli syirik berbicara, ahli bid'ah semakin merajalela. Bukankah kewajiban kita adalah untuk membela agama Allah? Makanya lihat para nabi dan rasul. Tetap mereka sampaikan apa? Tauhid. Tetap. Walaupun akhirnya terjadi perpecahan di antara kaumnya. Makanya Rasulullah dituduh sebagai dukun tidak, Pak? Kenapa Rasulullah dituduh sebagai dukun, Pak? Hah? Karena dukun itu memecah belah antara suami, istri, orang tua sama anak. Karena Rasulullah SAW memecah belah. Yang satu ikut Rasul, yang satu tidak mau ikut. Adanya perpecahan itu, Pak, akibat apa? Karena yang satu mengikuti kebenaran, yang satu ngikutin hawa nafsu. Kalau seperti ini pasti akan pecah, Pak. Iya. Yang satu mengikuti kebenaran, yang satu ngikutin hawa nafsu, nggak bakalan ketemu selamanya pembela kebenaran dengan pembela kebatilan. Abadan sama sekali. Makanya, ya, kita yang berdakwah kepada tauhid selalu dituduhnya apa, Pak? Hah? Memecah belah persatuan. Memecah belah apa? Persatuan. Itulah makanya kita disebut dengan radikal. Iya. Embrio teroris. Dan yang lainnya. Tapi kita nggak peduli. Iya. Karena inilah dakwah para nabi dan rasul. Wallahi bumi tidak akan pernah baik kecuali dengan tauhid. Justru syirik itu munculnya berbagai macam petaka dalam kehidupan. Adab, siksa. Syirik itulah munculnya berbagai macam kemaksiatannya. Iya. Nah ini saudaraku sekalian, pahami baik-baik kaidah ini. Ya, supaya antum tidak salah paham.